Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi PLSP dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik dan self-confidence pada siswa SMP kelas 7. Di sini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu adalah pendahuluan, selanjutnya tinjauan pustaka, terus metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yang kelima yaitu kesimpulan. Nah, kita lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan untuk yang pertama yaitu adalah latar belakang. Di sini matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, yang memiliki peran penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit. Nah, di sini menurut studi pendahuluan, maka masalah yang ditemukan yang pertama adalah pentingnya kemampuan komunikasi. Di sini pentingnya kemampuan komunikasi yaitu menurut Umar tahun 2012. Dan juga pentingnya self-confidence yang ditemukan pada siswa yang masih sangat tergolong rendah. Di mana di sini saya sebagai peneliti mempunyai solusi untuk mengembangkan bahan ajar, di mana di sini saya mengembangkan sebuah bahan ajar dengan pengembangan metode, yaitu dengan menggabungkan metode saintifik dan kontekstual. Di mana dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan self-confidence pada siswa. Jadi dengan adanya pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kedua komponen yang tadi saya sebutkan. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ada 6 kriteria. Yang pertama yaitu adalah pengembangan bahan ajar pada materi PLSP dengan menggabungkan pendekatan saintifik dan kontekstual yang dibuat. Yang kedua, skenario dan implementasi pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan komunikasi. 4. Kemampuan komunikasi matematik siswa yang menggunakan bahan ajar yang dikembangkan lebih baik. Yang kelima, self-confidence siswa yang menggunakan bahan ajar yang dikembangkan lebih baik. Dan yang terakhir adalah respon siswa SMP kelas 7 terhadap pembelajaran materi PLSP dengan menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual. Nah, itu adalah yang akan menjadi tujuan penelitian saya. Dan sekarang selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka, di mana salah satu dari tinjauan pustaka yang pertama yang saya miliki adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau prasarana pembelajaran yang berisikan kumpulan dari materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara evaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan menurut Mutmainah 2020. Dan sekarang tinjauan pustaka yang kedua yaitu adalah kemampuan komunikasi. Menurut Syasri, Hasanuddin, dan Noviani 2018, di sini mengemukakan bahwa komunikasi matematik merupakan komponen penting dalam belajar matematika, alat untuk bertukar ide, dan mengklarifikasi pemahaman matematika. Dan selanjutnya yang ketiga, pendekatan kontekstual. Menurut Septiana dan Zalani tahun 2014, maka mengatakan bahwa
Pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Itu adalah pengertian dari pendekatan kontekstual menurut Septiana dan Jalani. Selanjutnya, next yang terakhir adalah model pembelajaran saintifik. Di sini menurut Hasan pada tahun 2019 menjelaskan pengertian pendekatan saintifik sebagai proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan proses ilmiah yang meliputi mengamati, merumuskan masalah, mengajukan data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep. Untuk bagian 3 yaitu adalah metodologi. Di sini metodologi yang peneliti lakukan yaitu adalah penelitian pengembangan R&D dan penelitian eksperimen. Adapun instrumennya yaitu adalah lembar wawancara, lembar validasi, lembar respon siswa dan guru, tes kemampuan komunikasi matematik, angket self-confidence siswa, dan subjek penelitian di sini adalah siswa SMP Negeri 3 Cipendei. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini untuk hasil yang pertama ada 5 hasil. Yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar pada gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Di sini rata-rata presentasi hampir 80%, maka uji kelayakannya adalah layak. Untuk yang kedua, skenario dan implementasi pembelajaran materi persamaan linear satu variabel dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Di sini pendekatan saintifik dan kontekstual yaitu saya gabungkan skenarionya, yaitu yang pertama ada 6 ya. Yang pertama yaitu adalah berfalsafah konstruktivisme. Yang kedua, membentuk masyarakat belajar. Yang ketiga, bertanya dan inquiry. 4, memodelkan. 5, mengkomunikasi dan merefleksi. Yang terakhir adalah penilaian autentik. Untuk yang ketiga, ada kesulitan-kesulitan yang dialami dalam pembelajaran. Di sini rata-rata persentase kesulitan siswa mencapai 72,6%. Maka di sini untuk ketercapaian, maka hasilnya adalah tercapai. Yang keempat, ada analisis kemampuan komunikasi matematik. Di sini menurut hasil kemampuan komunikasi, di sini sudah terlihat sangat signifikan. Dan yang terakhir, ada respon siswa terhadap pembelajaran materi PLSP dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Dan persentase rata-rata secara keseluruhan adalah 52,86%. Dan bentuk pernyataannya dari angket yang saya berikan, maka bentuk pernyataannya itu adalah positif. Untuk yang terakhir, bab 5, yaitu adalah kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah bahan ajar yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif digunakan. Yang kedua, implementasi pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Ketiga, kesulitan siswa dalam mengerjakan soal komunikasi jauh dalam langkah menyusun model matematika. Keempat, kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran lebih baik. Yang kelima, self-confidence siswa SMP yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual lebih baik. Yang terakhir adalah respon guru dan siswa terhadap bahan ajar adalah positif.